Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Senin 10 Juli 2023. Renungan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tema permenungan kita hari ini adalah imanmu menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman yang terkasih, iman kepada Yesus menjadi jalan kehidupan dan kesembuhan. Bagi dia tidak ada yang mustahil, tetapi bisa beralih dari kematian menjadi kehidupan, dan penderitaan karena sakit menjadi kesembuhan. Karena tindakan iman dengan datang kepada Yesus adalah sesungguhnya membawa keselamatan. Dua mukjizat yang kita dengar hari ini, yakni kisah kepala rumah ibadat dan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya, menunjukkan betapa Yesus berkuasa atas penyakit dan kematian. Iman kepada Yesus dinyatakan oleh kepala rumah ibadat yang datang menyembah dan memohon belas kasih kepada Yesus untuk menghidupkan anaknya yang mati. Sampai Yesus di rumah tersebut, suasana berkabung, diubah Yesus menjadi sukacita. Iman yang sama juga terlihat dari kisah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan itu tahu penyakitnya menyebabkan kenajisan bagi orang lain jika berada bersama-sama dengan mereka, apalagi kalau dia menyentuh orang lain. Namun karena keyakinan atas kuasa Yesus membuat dirinya berani menjamah jubah Yesus. Dan atas tindakan ini, perempuan itu dapat memperoleh kesembuhan. Saudara-saudari seiman yang terkasih, kasih Allah itu jangkauannya sangat universal dan dapat ditujukan kepada siapapun, tetapi sifatnya sangat personal. Siapapun tidak dapat lolos atau luput dari jangkauan kasih Allah. Namun besar kecilnya rahmat kasih itu ditentukan oleh kualitas iman yang dimiliki oleh setiap orang.
begitu banyak orang yang berdesak-desakan mengelilingi Yesus. Masing-masing orang tentu mengalami kesan yang berbeda dari kebersamaan itu. Ada yang sekedar mengalami aspek intelektualitas Yesus, kata-katanya yang sungguh berwibawa. Ada yang sekedar ingin melihat sosok Yesus yang sungguh populer. Ada pula yang ingin menyaksikan keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Yesus atas orang-orang lain. Dan ada juga yang sekedar ingin memuaskan rasa penasarannya untuk hanya sekedar melihat Yesus. Namun, saudara sekalian, ada pula yang datang karena iman, yaitu kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kesembuhan yang dialami perempuan itu, kehidupan kembali yang dialami oleh anak pemimpin rumah ibadat tersebut, hendaknya menunjukkan sekaligus menyadarkan kita bahwa kita semua perlu untuk mendekatkan Yesus dengan iman. Pada zaman ini, ada begitu banyak orang yang mempelajari pengajaran-pengajaran tentang Yesus. Tetapi banyak juga yang tidak mengimaninya. Mereka mengalami pencerahan dari sisi intelektualitas, namun keselamatan tidak diperoleh atau diraih dengan intelektualitas. Tetapi keselamatan itu memerlukan iman yang dalam, yang berarti adanya relasi yang erat antara kita pribadi dengan Yesus. Saudara-saudari seiman yang terkasih, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah memiliki iman dan kepercayaan yang teguh kepada Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan, Mesias, dan Juru Selamat semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Dan percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah meyakini akan kuasa dan mukjizat-mukjizatnya yang dapat menyembuhkan orang sakit maupun menghidupkan orang mati. Kita juga percaya bahwa semua pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga kita penuh dengan iman yang teguh, menyerahkan seluruh beban hidup